Sampai kapan mas teror pinjol ini berakhir? Sampai kapan mereka akan terus meneror saya? Mereka akan terus meneror kontak-kontak saya jika saya belum mampu membayar pinjaman online ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Erik di WTC Official. Ini pada kesempatan kali ini ya, saya akan membahas tentang berapa lama sih teror pinjol itu akan berhenti. Karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu nyaris 95% itu pertanyaan yang paling sering dilontarkan oleh teman-teman yang khususnya terjerat atau belum bisa membayar pinjaman online. Dalam hal ini telat bayar pinjol ya. Itu teman-teman akan selalu bertanya seperti itu. Sampai kapan mas teror pinjol ini berakhir? Sampai kapan mereka akan terus meneror saya? Mereka akan terus meneror kontak-kontak saya jika saya belum mampu membayar pinjaman online ini. Itu pertanyaan itu tuh teman-teman pasti yang mempunyai pinjaman online itu akan ada dalam hati teman-teman itu bertanya seperti itu. Di sini saya bahas tuntas. Jadi begini, pertanyaan tentang sampai kapan, jawabannya itu sebenarnya dibilang jawaban pasti ya nggak 100% pasti ya, tapi semua ini saya jawab, saya jabarkan atas dasar pengalaman dulu saya sendiri ataupun teman-teman saya di grup Berani Bangun Bangkit ya. Itu kan banyak sekali di situ teman-teman yang mengalami hal yang sama, alias telat bayar ataupun gagal bayar. Nah di situ jawabannya ada dua pastinya, karena pinjaman online pun ada dua macam. Yang pertama legal, yang kedua ilegal. Yang legal adalah pinjaman online yang sudah terdaftar maupun berizin di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang ilegal itu pinjaman online bodong yang di list OJK itu tidak ada atau tidak tertera ya. Nah sekarang saya bahas dulu tentang yang legal. Sampai kapan yang legal ini akan berhenti meneror? Jawaban paling simpel satu, sampai pinjamannya lunas. Kalau udah lunas, teror udah nggak berjalan. Harusnya seperti itu ya. Nah ya, tapi kan ini dalam hal ini adalah orang-orang yang belum bisa membayar atau telat bayar ataupun gagal bayar. Pinjaman online yang legal, yang berizin maupun terdaftar, itu akan terus meneror. Seminggu pertama, 2 minggu pertama mungkin itu gencar-gencarnya. Sehari bisa 3 atau 4 DC yang akan terus WA, telepon, SMS untuk tujuannya menagih hutang Anda atau pinjaman Anda. Itu yang legal. Makin ke belakang, tadi 1 minggu 2 minggu ya, makin ke belakang di minggu ketiga, keempat, kelima dan seterusnya, itu ingat, teroran itu akan makin berkurang. Yang tadinya sehari 4 DC mungkin tinggal 2 DC atau 1 DC, bahkan belum tentu setiap hari ditagih. Seperti itu. Karena mereka pun pasti lama kelamaan itu bosen. Bosennya dalam hal apa? Ya karena bisa dikatakan kita nasabah yang bandel lah ya, karena ditagih sekali 2 kali juga nggak ada pembayaran kan, seperti itu. Nah itu akan terus seperti itu sampai 3 bulan. Mungkin teman-teman ada sebagian yang udah pernah membaca tentang artikel 90 hari peraturan OJK, 90 hari pinjaman online tetap menagih, setelah itu dilarang menagih ya. Nah 3 bulan artinya, kalau yang teman-teman jangan salah tangkap dulu, yang tentang 90 hari dilarang menagih itu jangan salah tangkap terkait berarti setelah 3 bulan saya aman dong, nggak akan ditagih lagi. Jangan salah tangkap terkait itu. Karena begini teman-teman, saya udah pernah di channel satunya ya, di channel sebelah, channel Wanitangi, itu pernah wawancara dengan DC pinjaman online yang resmi atau yang OJK. Di situ adalah DC pihak ketiga, yang artinya setelah hari ke-91 sampai ke belakang, itulah yang disebut pihak ketiga ya. Rata-rata pinjaman online itu seperti itu kalau yang legal. Jadi batas pinjaman online dari aplikasi tersebut itu hanya 3 bulan saja. Setelah itu kelanjutannya seperti apa? Kembali lagi, tergantung aplikasinya. Ketika aplikasi tersebut kerjasama dengan pihak ketiga atau outsourcing bagian penagihan, itu kita akan terus ditagih. Ya kan? Sampai sini paham dong? Intinya outsourcing biasanya itu atau pihak ketiga itu biasanya mulai megang data kita itu di hari ke-91 sampai ada yang 2 tahun, ada yang sampai 1 tahun. Itu tergantung dari pihak ketiganya dan si pihak aplikasi pinjolnya itu kerjasamanya seperti apa gitu kan. Jadi artinya setelah 91 hari itu kita tetap ditagih oleh pihak ketiga, tapi ada harapan khusus
ketika pinjaman online yang OJK ya, pinjaman online yang OJK itu tidak kerjasama dengan pihak ketiga alias sudah dilakukan sendiri penagihannya, itu ya benar-benar 3 bulan saja atau 90 hari saja. Masalahnya adalah hampir rata-rata pinjaman online OJK itu kerjasama dengan pihak ketiga. Itulah mungkin teman-teman pernah lihatlah yang kayak PT MBA Consulting ya, atau apa waktu itu ya, Flow segala macam, banyak lah macam-macamnya. Yaitu jadi biasanya kalau ditanya berapa lama, ya artinya jawabannya nggak ada jawaban pasti. Intinya lama kelamaan mereka akan hilang sendiri kalau udah bosen dengan sendirinya, seperti itu. Nah, tapi di sini ya sebisa mungkin dalam tenor waktu segitu lamanya kan teman-teman mungkin siapa sih orangnya yang nggak kepengen hutangnya itu beres kan, seperti itu. Jadi sembari berjalannya waktu mungkin teman-teman bisa ngumpulin uang untuk bayar, mungkin dengan mencicil atau bagaimana sampai akhirnya selesai kan, seperti itu. Itu untuk yang legal. Lantas untuk yang ilegal bagaimana Mas? Sampai berapa lama? Yang ilegal, nah ini sebelumnya gampang kok untuk nyiriin mana yang legal. Yang paling gampang tuh gini, kalian browsing masuk ke Google, ketik saja daftar pinjaman online resmi OJK terbaru, cari yang benar-benar paling baru. Ketika di situ tidak ada di daftar tersebut, di daftar yang ada di list OJK tidak ada, artinya pinjaman yang kalian punya itu ilegal. Itu aja simpelnya. Kalau enggak, dari segi tenor 7 hari bisa dipastikan 99% itu ilegal juga, karena yang legal nggak boleh 7 hari ya kan. Tapi yang paling simpel sih yang cara pertama. Oke, selanjutnya terkait berapa lamanya pinjaman online ilegal itu menagih kita, itu relatif lebih cepat. Itu berdasarkan pengalaman saya dulu atau berdasarkan cerita dari teman-teman di grup. Nah, itu berapa lamanya itu variasi. Jangan salah loh, mungkin yang nonton video ini mungkin punya pinjaman online ilegal yang nagihnya cuma 3 hari, tiba-tiba hilang begitu aja, sebar data sekali hilang begitu aja. Itu ada aja pasti. Tapi ada juga yang sampai 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, bahkan 2 bulan itu masih nagih, walaupun udah jarang banget itu masih ada. Yang jelas kalau yang ilegal itu mereka ketika ketemu nasabah yang dalam tanda kutip saya namakan nasabah bandel, itu mereka akan cepat bosen. Tapi ingat teman-teman, bisa nggak melewati masa-masa terorannya dalam kurang lebih 1 atau 2 bulan ke depan, 1 atau 2 bulan dari jatuh tempo. Masalahnya 2 bulan tersebut itu terornya luar biasa kan pastinya, ancaman-ancaman, sebar data itu udah lumrah ya kalau buat pinjol ilegal, karena hanya itu yang mereka bisa lakukan. Mereka nggak akan bisa ke rumah, mereka nggak akan bisa bertemu Anda, menemui Anda, itu nggak akan mungkin. Kalau pinjaman online ilegal berkata mau datang atau lagi di jalan menuju rumah Anda, atau bilang nanti kolektor kalau nggak bayar sekarang akan ke rumah Anda, ke tempat kerja Anda, memalukan Anda, itu semua bohong semua, nggak ada yang seperti itu. Intinya ketika kita udah mengalami sebar data, udah dipermalukan, kita udah mengalami teroran-teroran yang luar biasa jahatnya, itu kita bisa melewati itu, ya udah hilang begitu aja. Karena buat mereka tuh gini, di teror sebar data nggak mempan, di kasar-kasarin nggak mempan, diancam ini itu nggak mempan. Ya buat mereka akan cari nasabah baru yang masih gampang untuk ditakut-takuti. Jadi ingat teman-teman juga jangan mau ketika ditakut-takuti. Lawan, sebisa mungkin lawan. Pada dasarnya melawan adalah apa? Kita lebih ke sadar diri bahwasanya kita salah. Pinjaman online ilegal ketika kita tidak mampu membayar, ya resikonya sebar data. Itu aja satu, resikonya kita dipermalukan. Oke ya, jadi intinya sebisa mungkin kita melawan perasaan kita yang merasa kita selalu benar. Nggak mau saya disebar data, tapi saya nggak bisa juga bayar. Ya jangan egois lah, kita nggak bisa bayar ya kita terima resikonya. Itu aja sih poinnya. Balik lagi ke tentang berapa lama, jawabannya yang ilegal bisa saya pastikan lebih cepat menghilang daripada yang legal atau yang OJK. Itu ya, saya rasa cukup jelas ya untuk video kali ini. Mungkin buat teman-teman yang mau bertanya-tanya detailnya seperti apa, atau ada pertanyaan yang mengganjal dari teman-teman sendiri, kalian bisa sharing sama saya atau admin BTS Official yang lain ya. Bisa kalian cek sendiri untuk nomor adminnya, termasuk nomor saya itu ada di deskripsi setiap video saya ataupun di komentar paling atas. Pasti akan kita tinggalkan nomor admin. Gak usah pernah takut untuk sharing. Ingat, ketika Anda terkena suatu masalah, sharinglah sama orang-orang yang paham masalah itu. Jangan sharing sama orang yang saya namakan apa ya, yang nggak tahu apa-apa lah masalah ini. Jadi intinya kalian pengen benar, kalian sharing bukan berarti ke orang yang benar.
Karena apa? Mereka tidak pernah mengalami hal yang kita alami. Jadi percayalah, yang ada kalian akan terus disalahkan. Itu aja, disalahkan dari banyak faktor lah pastinya ya. Oke, terlalu panjang saya ngobrol. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Buat teman-teman yang sekiranya suka dengan video ini, silahkan kalian like video ini dan share ke teman-teman di luar sana melalui media sosial kalian. Mungkin untuk sebagian orang beranggapan video saya tidak bermanfaat ya, tapi mungkin juga di luar sana video saya bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Oke, saya akhiri saja. Terima kasih. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.